Coba diulangi. Apa tadi yang pertama? Kapan tempatnya? Takbiratul ihram. Yang kedua, ya ketika akan turun ruku. Kemudian yang ketiga, ketika bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, ya, oleh Nafi', wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan ketika bangkit dari tasyahud awal, maka beliau pun berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Adapun kalau bangkit dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, ya, tidak disebutkan di sana, ya, mengangkat kedua tangannya, tetapi disebutkan ketika masuk ke rakaat yang ketiga. Kemudian setelah itu, setelah bangkit dan berdiri, ya, dan mengangkat kedua tangan, ya, kemudian membaca basmalah. Membaca apa? Basmalah itu bismillah. Ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk rakaat yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Setelah berdiri tadi, mengangkat kedua tangannya, kemudian bersedekap lagi, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah membacanya basmalah ini dengan jahar atau dengan sir? Maka ya sudah pernah kita bahas, ya, sudah pernah kita bahas, ya, boleh kita membaca dengan jahar atau ya di sini, ya, di rakaat yang ketiga kita membaca dengan sir. Ya, itu yang kalau yang pertama di awal rakaat yang kedua atau yang pertama. Adapun di rakaat yang ketiga, ya, dengan membaca sir. Bahkan Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya juga kita membaca dengan apa? Dengan sir atau dengan lirih. Ya, dengan apa? Dengan lirih. Membaca surat Al-Fatihah dengan lirih ketika masuk rakaat yang ketiga. Bahkan membaca surat Al-Fatihah dengan lirih ini bukan cuma di rakaat yang ketiga, dan juga di rakaat yang keempat, ya, dan di rakaat yang keempat dalam solat-solat yang 4 rakaat, baik itu solat isya, baik itu solat, ya, zuhur ataupun solat asar. Maka disebutkan di sana membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat itu dibaca dengan apa? Dengan lirih, ya, dengan lirih, ya, tidak jahar sebagaimana, ya, kalau kita bahas sebelumnya, yaitu dengan jahar. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa rakaat ketiga dilakukan sama dengan rakaat yang kedua, ya. Adapun perbedaan, ya, perbedaannya adalah bacaan yang tidak dijaharkan. Perbedaannya, bacaannya tidak dijaharkan, yaitu di dalam rakaat yang ketiga dan yang keempat di dalam membaca, ya, basmalah ataupun membaca surat Al-Fatihah, yaitu tidak dikeraskan. Ya, bukan berarti enggak dikeraskan kita diam enggak baca, bukan, tetap kita baca, ya, tetapi tidak dikeraskan, ya, minimal ya kita tahu kita sedang membaca, ya. Berarti membaca surat Al-Fatihah ini dalam setiap rakaat, iya, dalam setiap rakaat. Adapun perbedaan dengan rakaat yang sebelumnya adalah rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dalam solat-solat yang jahar, maka ya seperti sholat maghrib, sholat isya itu rakaat yang pertama, rakaat yang kedua itu memang dijaharkan. Berbeda ketika ya rakaat yang ketiga dan yang keempat. Walaupun itu bukan di sholat yang jahar seperti sholat zuhur, sholat asar, maka tetap
di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat adalah dengan kita mesirkan, yaitu melirihkan bacaannya, ya, melirihkan bacaannya, ya, di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, dan harus dibaca, bahkan ini wajib, ya, kita ya wajib membaca surat Al-Fatihah ya di dalam setiap rakaat, ya, walaupun rakaat yang ketiga dan yang keempat tidak dikeraskan. Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya bukan salat, ya. Tidak ada salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, ya. Tidak ada salat untuk orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka kita tetap membaca surat Al-Fatihah walaupun itu dilirihkan di rakaat yang ketiga. Itu perbedaan dengan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua yang dijaharkan. Ya, sebagaimana tadi kata Al-Imam An-Nawawi. Kemudian disebutkan oleh dari Abu Qatadah, beliau pun mengatakan Rasul salat bersama kami, lalu beliau membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Kalau tadi ya disebutkan ya Rasul mengatakan dengan qaulnya, dengan ucapannya, dengan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, Rasul menyebutkan dengan lisan. Tidak ada salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dari perbuatan Nabi disaksikan oleh sahabat Abu Qatadah, di mana beliau mengatakan ya bahwa Rasul salat bersama kami. Rasul mengimami kami. Beliau membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kenapa disebutkan Abu Qatadah ini rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat? Karena memang ketika itu dengan bacaan yang lirih. Kalau bacaan yang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua jelas, apalagi di sholat jahar, sholat yang dikeraskan. Sehingga Abu Qatadah mengatakan di rakaat yang ketiga dan yang keempat Rasul membaca surat Al-Fatihah, ya, karena apa? Karena ketika itu kondisinya atau dalam keadaan sir ketika membaca surat Al-Fatihah, membaca dengan lirih. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, apakah di sana dianjurkan membaca surat-surat yang lain? Sebagaimana halnya di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Apakah di rakaat yang ketiga seringkali kita sholat di rakaat yang ketiga dan yang keempat lebih ringkas, lebih ringan, lebih pendek. Apakah di sana kita diperintahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah? Maka ya disebutkan tentang bacaan. Apakah kita membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah? Maka jawabannya ya di sana sebagian para ulama menyebutkan ya cukup membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, ya, kemudian ruku. Jadi cukup membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah tadi yang disebutkan oleh Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka cukup membaca surat Al-Fatihah kemudian ruku. Ya, kemudian ruku. Ada pendapat yang lain juga mengatakan boleh membaca, ya, boleh juga membaca. Ini ada dua pendapat. Intinya boleh dua-duanya. Ya, intinya apa? Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya, ya. Yaitu dengan membaca surat setelah surat Al-Fatihah atau cukup membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Mana dalil tentang
membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan yang keempat, walaupun di sini kalaupun membaca ya surat yang lain itu dianjurkan membaca surat yang pendek, yang ringkas, bahkan lebih ringkas dari rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur. Lihat, di dalam salat zuhur. Fi raq'ataini awwalayaini. Bahwa kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur, beliau di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, ya, fi kulli raq'atin qadra 30 ayatan. Maka Rasul membaca ya surat, ya, membaca apa? Membaca surat, ya, itu sekitar, ya, dalam setiap rakaat pertama atau rakaat yang kedua itu sekitar 30 ayat. Sekitar 30 ayat, ya. Wa fil akhiraini, dan di dua rakaat yang terakhir, artinya rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, nisfu dzalik, setengahnya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, beliau menyebutkan demikian. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini mengabarkan kepada kita boleh membaca surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, tetapi bacaan suratnya yang kita baca ya lebih ringkas, lebih pendek dari rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Adapun yang tidak membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, ini juga dikatakan ya nggak masalah, boleh. Sebagaimana Rasul menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat yang di sana tidak dibaca surat Al-Fatihah. Sehingga di situ ya cukup dia membaca surat Al-Fatihah, ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita melihat tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul membaca ayat ya sekitar 30 ayat, ya 30 ayat dalam sholat zuhur. Sedangkan kalau kita melihat dalam surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Jadi kalau salasina ayat ya sekitar, ya ini kan kurang lebih, kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul membaca sekitar 30 ayat. Maka kalau kita hitung dari surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah itu sudah 7. Sehingga sisanya ada 23 ayat. Ini rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Nah, kemudian kata beliau, wa fil akhiraini, ya, wa fil ukhrayaini nisfu dzalik. Kemudian beliau menyebutkan di rakaat sisanya, rakaat yang ketiga dan yang keempat, setengahnya. Maka kalau kita lihat setengah dari salasina ayat itu ada 15 ayat. Setengah dari 30 ayat ada 15 ayat. Nah, 15 ayat kalau kita kurangi dari surat Al-Fatihah 7, maka sisanya ada 8 ayat. Sehingga kurang lebih ya surat-surat yang pendek. Kalaupun membaca ya surat setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan di rakaat apa? Rakaat yang keempat. Ya, di dalam rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat.
Nah, setelah itu ya, setelah membaca ya surat Al-Fatihah, boleh dia pertama langsung ruku, takbir untuk ruku, atau yang kedua boleh membaca ayat yang tadi ayat-ayat lebih ringkas, lebih pendek, kemudian ruku. Ya. Adapun bahasan tentang ruku ini sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Ya, di rokat yang pertama dulu silakan bisa dimurojaah, bisa dilihat kembali. Bagi yang belum tahu bisa dilihat di videonya ada, karena video kita, kajian kita ini berseri. Ya, bisa melihat tentang bahasan ruku. Kemudian setelah ruku beliau pun sallallahu alaihi wasallam ya bangkit dari ruku yang disebut dengan i'tidal. Ini pun i'tidal sudah kita bahas ya, bagaimana caranya, sifatnya, kaifiatnya, tata caranya, bahkan doanya yang dibaca ketika i'tidal. Setelah i'tidal kemudian ya sujud, turun sujud. Ini pun sudah kita bahas bagaimana tata cara turun sujud, ya, kemudian posisi tangan ketika sujud, posisi kaki ketika sujud, kemudian anggota badan mana saja yang di sana diperintahkan untuk menempel di tempat sujud, dan doa sujud pun sudah kita bahas, bahkan arti doa sujud pun sudah kita bahas. Kemudian beliau pun bangkit dari sujud. Ini disebut dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini pun sudah pernah kita bahas dalam bahasan yang sebelumnya, karena sama, tata caranya sama, doa-doanya juga sama. Ya, tinggal dilihat kembali kajian yang sebelumnya atau catatannya bisa dilihat kembali. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian beliau pun ya sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua ini pun sama dengan sujud yang pertama, ya, tata caranya, doanya, dan juga ya sifatnya. Setelah itu, setelah sujud yang kedua, beliau pun bangkit menuju rokaat yang keempat, ya, bangkit ke rokaat yang terakhir, rokaat yang keempat. Kalau ini sholat yang 4 rokaat, ya, bangkit dari sujud sebagaimana kita bahas bangkit ke rokaat yang ketiga, sama, ya. Dengan apa? Apa bedanya? Bedanya di rokaat yang ketiga ini tidak mengangkat tangan sebagaimana halnya mengangkat tangan ketika bangkit di rokaat yang kedua menuju rokaat yang ketiga. Adapun menuju rokaat yang keempat, maka di sana tidak disebutkan ya tentang Rasul mengangkat kedua tangannya. Setelah berdiri di rokaat yang keempat, maka sama seperti bacaan tadi. Ya, sama seperti bacaan tadi, yaitu membaca basmalah, ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Tadi tentang surat setelah Al-Fatihah juga sudah kita bahas, ya. Kemudian ya ruku, ya, sama seperti yang sudah kita bahas. Setelah ruku, ya, i'tidal, kemudian sujud, ya, setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, baru yang ya setelah sujud yang kedua kemudian disebut dengan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Tadi ada tahiyat awal, ya, ada yang disebut dengan ya tasyahud, ya, bukan tahiyat, itu doanya. Tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir. Dan inilah yang insyaallah ta'ala yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang dengan bahasan tasyahud akhir dan sampai salam. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.